Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Nur Aziza dengan NIM 220101196, Prodi Manajemen Pendidikan Islam jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Mukomuko. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Maula Desiono MPDI. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saya akan menjelaskan biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah seorang ulama besar, filsuf, dan pemikir muslim dari abad ke-14, yang dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang mendalam dalam berbagai bidang, termasuk fiqh, tasawuf, akidah, dan pendidikan. Nama lengkap adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar Al-Zur'i Al-Dimashqi, namun lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ia lahir di Damaskus, Suriah, dan mendapat pendidikan agama yang mendalam sejak kecil. Riwayat pendidikan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim menguasai berbagai disiplin ilmu, termasuk tafsir, hadis, fiqh, usul fiqh, dan tasawuf. Ia banyak menulis karya-karya yang masih dijadikan referensi hingga kini. Di antaranya I'lam al-Muwaqqi'in yang membahas tentang fiqh dan metodologi hukum, serta Madarij al-Salikin yang membahas tasawuf dan etika. Konsep pemikiran pendidikan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memiliki pandangan yang sangat kuat terhadap pendidikan. Yang pertama, pendidikan karakter dan akhlak. Ibnu Qayyim menekankan bahwa pendidikan yang sesungguhnya tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak. Ia percaya bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk pribadi yang bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu mengamalkan ilmu yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Ibnu Qayyim mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Pendidikan harus mencakup aspek dunia dan akhirat, di mana ilmu duniawi digunakan untuk mendukung kehidupan di dunia, sementara ilmu ukhrawi membimbing seseorang untuk kehidupan di akhirat. Pendidikan menurutnya tidak hanya berfungsi pada menciptakan profesional, tetapi juga untuk menyiapkan individu yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Pendidikan berbasis akal dan hati. Ibnu Qayyim sangat menekankan peran akal dalam pendidikan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa hati harus dibersihkan agar dapat menyerap ilmu dengan benar. Dalam pandangannya, akal dan hati harus berjalan seiring untuk menghasilkan pemahaman yang benar, baik dalam aspek agama maupun kehidupan sosial. 4. Pendidikan berorientasi pada kemandirian. Ibnu Qayyim mendorong para murid untuk menjadi individu yang mandiri dalam belajar dan berpikir. Ia mengajarkan bahwa seorang pelajar harus mampu memahami dan merenungkan ilmu yang diajarkan, bukan hanya mengandalkan hafalan semata. Pendidikan harus membangun kemampuan berpikir kritis dan analitis. Metode pembelajaran yang efektif. Ibnu Qayyim mengembangkan berbagai metode untuk mengajarkan ilmu, termasuk pendidikan yang berbasis pada diskusi, tanya jawab, dan analisis. Ia menekankan bahwa guru tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga harus membantu siswa memahami dan menginternalisasi ilmu tersebut. Relevansi pemikiran Ibnu Qayyim dengan pendidikan saat ini. Pemikiran pendidikan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sangat relevan dengan konteks pendidikan modern. Yang pertama, pendidikan karakter dalam kurikulum. Pemikiran Ibnu Qayyim tentang pentingnya pendidikan karakter dan akhlak sangat relevan dengan upaya pendidikan saat ini untuk membentuk karakter siswa di banyak negara. Pendidikan karakter kini menjadi bagian penting dari kurikulum, sejalan dengan pendidikan Ibnu Qayyim yang menekankan bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan akademis, tetapi juga pembentukan pribadi yang berakhlak mulia. 2. Keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Di era pendidikan global saat ini, tantangan besar adalah menjaga keseimbangan antara pendidikan duniawi dan pragmatis, dan pendidikan ukhrawi yang lebih spiritual. Konsep Ibnu Qayyim tentang keseimbangan ini masih sangat relevan, khususnya bagi lembaga pendidikan Islam yang berupaya mendidik generasi yang mampu berkompetisi di dunia. Tetapi,
tetap mengandalkan nilai-nilai agama. Pendidikan yang mengembangkan kemandirian. Dalam dunia pendidikan modern, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mandiri sangat penting. Pendidikan yang berorientasi pada pembelajaran aktif dan kolaboratif adalah salah satu bentuk implementasi dari prinsip-prinsip yang diajukan oleh Ibnu Qayyim, di mana siswa tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga berperan aktif dalam proses belajar. Yang terakhir ada pendidikan yang holistik. Konsep pendidikan holistik yang mengintegrasikan berbagai dimensi perkembangan siswa, kognitif, emosional, sosial, dan spiritual, terdapat dalam pemikiran Ibnu Qayyim. Hal ini semakin mendapat perhatian dalam pendidikan kontemporer yang berusaha menciptakan individu yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Secara keseluruhan, pemikiran pendidikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dapat menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya mengutamakan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, keterampilan hidup, dan juga kemampuan moral yang akan bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai konsep pemikiran pendidikan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.